Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang di rumah baik yang di gereja. Kita siapkan hati kita pagi hari saudara untuk kita boleh datang beribadah sama Tuhan saat ini. Kita berdoa saudara. Bapak bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan kami dahulukan, maka Tuhan ada bersama kami, menuntun setiap langkah kami. Bahkan apapun yang mustahil bersama dengan Tuhan itu menjadi mungkin ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, jalan ibadah dari mulai awal, dalam pujian penyembahan kami boleh menyenangi Tuhan. Bahkan firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dan kehidupan kami, boleh menjadi berkat dan kehidupan kami Tuhan. Ambil alih ibadah pagi hari dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang siap sama-sama muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari sudah depan Tuhan. Kita mau sembah dan puji Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita saat ini saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan pagi hari ini. Hey, semua kita bersuka cita pagi hari saudara. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini. Pelukis cakrawala nyala jalan kebenaran yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan pujian tepuk tangan bagi nama Tuhan bagi hari saudara. Great is our God. Oh, say. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan bagi hari saudara. Sebab Dia Allah yang besar kehidupan kita saat ini saudara. Oh, Kau Allah yang luar biasa kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian,
Allah besar kehidupan kami pagi hari ya Tuhan. Berikan pujian bagi nama Tuhan pagi hari ini. Great is our God. Yeah. Kau Allah yang besar Tuhan. Selalu kembali Bapak Ibu pagi hari ini. Siapkan hatimu, kita akan memberi persembahan pagi hari saudara sebelum kita dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tidak baik datang kepada Tuhan dengan tangan hampa saudara. Nanti kita akan muncul di slide kita, ada QR barcode saudara. Bapak Ibu yang di rumah ataupun di gereja dapat men-scan barcode tersebut dan memberikan persembahan kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa pagi hari saudara. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar Bapak, kami akan menabur persembahan kami untuk Tuhan. Apa yang kami berikan itu datang dari hati kami. Bukan berapa besar kami berikan sama Tuhan, tapi seberapa tulus kami untuk mengucap syukur dengan persembahan kepada Tuhan. Bapak berkati sehingga boleh menjadi dupa yang hendak depan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus Tuhan, kami siap memberi yang terbaik sama Tuhan pagi hari ini. Amin. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih persembahan Bapak Ibu pagi hari ini. Biarkan Tuhan yang membalas setiap apa yang kita berikan sama Tuhan saat ini saudara. Mari siapkan hati kita pagi hari saudara. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan saat ini pagi hari ini. Dan apa yang terbaik yang kita akan terima daripada Tuhan oleh firman Tuhan akan kita dengar pagi hari saudara. Buka hatimu, siapkan hatimu siap untuk dibaca oleh benih firman Tuhan saat ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dalam bersama Tuhan pagi hari saudara. Makasih Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari
yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Panggil nama Yesus pagi hari ini. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami tahu yang terbaik Kau berikan dalam kehidupan kami pagi hari ya Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ya Tuhan Yesus. Kami dengar firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kami Tuhan Yesus, dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Kami memberi yang terbaik hati kami, hidup kami untuk Tuhan saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja pagi hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri depan Tuhan saat ini saudara. Kita hampiri tahta Tuhan penyembahan ini saudara. Kita mau bersembah Tuhan pagi hari ini dengan pujian sebagai doa di depan Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang, amin. Yesus menjawab, ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan, oh, kami percaya Tuhan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan pagi hari. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Di segenap hatimu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ini percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Engkau menjawab menurut waktumu yang tepat. Karena waktumu yang tepat itulah maka hasil pun tepat bagi kami Tuhan. Karena kami terima jawaban doa dari Allah kami yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Puji-pujian telah kami naikkan, penyembahan telah kami naikkan juga kepadamu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mempersiapkan segenap tubuh, jiwa, roh kami, hidup kami, untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jadikan tanah yang baik untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman yang kami terima Tuhan Yesus Kristus dapat menjadikan kami pribadi lepas pribadi yang berkenan kepada Tuhan dalam setiap keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kembali pada saat hari ini kita masih dapat bertemu
kita masih dapat beribadah bersama-sama, dan kita percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita masih ada. Dan karenanya lah setiap hari lepas hidup kita, hari lepas hari hidup kita yang masih Tuhan berikan, biarlah kita menjalaninya dengan penuh sukacita, dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak tahu sampai berapa usia kita Tuhan izinkan untuk ada dan hidup di dunia ini. Namun saya percaya biarlah selama kita hidup dan ada, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Hari lepas hari kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya kita sepakat kalau saya bilang tidak melulu hari lepas hari yang menyenangkan hati Tuhan. Maksud saya tidak melulu hari lepas hari yang menyenangkan bagi kita. Namun terkadang ada saat-saat di mana hari-hari tersebut itu mengecewakan kita. Hari-hari itu Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan lepas kesulitan, saudara-saudariku yang terkasih. Kekecewaan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kekecewaan itu, saudara-saudariku yang terkasih, pasti pernah dialami oleh setiap orang. Mungkin kita kecewa karena hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa kecewa kepada saudara kita bisa kecewa kepada pasangan kita bisa kecewa kepada sahabat kita, bahkan kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kebanyakan orang pernah mengalami kekecewaan, di mana ketika itu terjadi, pasti merasakan sakit di hati. Hati seringkali menjadi penentu bagaimana kita bertindak saat kita kecewa, saat ada kejadian lepas kejadian yang sulit, yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Hati yang baik, hati yang benar akan membantu kita untuk berbuat baik dan rasional di saat kita menghadapi hari-hari yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, di saat kita menghadapi masalah lepas masalah dalam kehidupan kita. Namun hanya orang yang disertai Tuhanlah yang dapat menang dan mengatasi kekecewaannya, serta menghasilkan karakter yang baik, karakter yang benar di dalam menghadapi masalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab pun kita bisa lihat ada peristiwa-peristiwa atau kejadian lepas kejadian yang tidak mengenakan, yang dialami oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap orang-orang pilihan Tuhan. Ada juga di firman Tuhan yang mencatat bahwasanya orang-orang pilihan Tuhan mengalami hal-hal yang membuat mereka kecewa. Saya bisa sampaikan beberapa nama atau beberapa pribadi tersebut yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan sehingga mereka kecewa. Yang pertama, saya sampaikan adalah Musa. Musa itu adalah seseorang pilihan Tuhan, di mana dia dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menuju ke tanah Mesir. Musa menuju ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Musa mengalami hal-hal yang mengecewakan. Pada saat salah satunya adalah pada saat orang Israel, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Musa menerima hukum Taurat, 2 loh batu ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Dalam perjalanannya menuju turun dengan membawa 2 loh batu. Musa mendapatkan bahwasannya orang Israel menyembah berhala, menyembah patung lembu emas. Di sini kita dapatkan Musa kecewa kepada bangsa Israel. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Padahal sedemikian jauh Tuhan sudah membawa mereka. Bahkan Tuhan sudah berbicara kepada Musa. Dan Musa mendapatkan hukum Taurat dan dia bawa turun. Namun didapatinya bangsa itu menyembah kepada lembu emas. Dan di sini Musa mengalami kekecewaan. Dan karena kecewanya itu, akhirnya 2 loh batu itu dilemparkan. Sehingga pecah pada kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai, 2 loh batu itu pecah karena Musa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian pribadi yang kedua yang mengalami kekecewaan yang dicatat dalam firman Tuhan, yaitu saudara-saudariku yang terkasih, adalah Saul. Saul adalah pribadi yang mengalami kekecewaan.
Saul seorang pemimpin bangsa Israel yang pertama. Dia kecewa kepada bangsa Israel. Mengapa dia kecewa kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku? Karena bangsa Israel lebih mengeluh-elukan Daud. Walaupun Saul berhasil mengalahkan banyak bangsa-bangsa, namun setiap kali Daud mengalahkan banyak suku-suku juga, Daud dielu-elukan lebih daripada bangsa Israel mengeluh-elukan Saul. Sehingga Saul kecewa kepada bangsa Israel. Bahkan karena kecewanya, Saul memiliki niat berupaya untuk membunuh Daud. Nah, ini adalah dua tokoh yang saya sampaikan pada saat hari ini, saudara-saudariku. Di mana ada tokoh-tokoh yang kecewa. Ada tokoh-tokoh yang sangat kecewa dengan peristiwa atau hal-hal yang sulit yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka, Musa dan Saul meresponinya dengan baik. Ada yang meresponi kekecewaan itu dengan membuang loh batu itu sehingga menjadi pecah. Dan juga ada yang berniat berupaya membunuh karena respon yang tidak benar. Kedua tokoh tersebut, saudara-saudariku yang saya sampaikan, pernah mengalami kekecewaan. Namun dari kedua tokoh ini, kita bisa lihat mereka belum mampu mengatasi, mereka belum bisa menang atas kekecewaan mereka, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Namun di dalam firman Tuhan juga mencatat ada satu tokoh yang mampu mengatasi kekecewaan, yang mampu mengatasi masa-masa sulit yang dialaminya. Namun dia meresponi kekecewaannya itu dengan baik. Namun dia bisa menang, namun dia bisa mengatasi kekecewaannya dengan baik. Tokoh itu adalah Yusuf, saudara-saudariku yang terkasih. Siapa Yusuf? Yusuf adalah salah satu anak Yakub dari istri yang dikasihinya yang bernama Rahel. Kisah kehidupan Yusuf, saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman Tuhan ini bisa kita lihat dalam Kejadian pasalnya 37 sampai dengan pasalnya yang ke-50. Namun di awal ini saya ingin menyampaikan hanya dari pasal 37 sampai ke 40 terlebih dahulu untuk membuktikan bahwasanya Yusuf ini memang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat bahwasanya Yusuf itu di pasal yang ke-37 mulai mengalami masa-masa yang mengecewakan. Namun saudara-saudariku yang terkasih, yang pertama kita bisa lihat di pasal 37 sampai yang ke-40 ini. Yusuf dijual oleh saudara-saudara tirinya kepada kafilah orang Ismail. Ini kita bisa lihat dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ke-25 sampai 28. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang tidak mengenakan juga dialami oleh Yusuf yang tercatat dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 39 ayat 20, di mana Yusuf ini dipenjara karena fitnahan Potifar. Kemudian juga Yusuf mengalami kekecewaan yang ketiga, yaitu ketika harapannya bisa dibantu oleh juru minum, tapi ia tidak dibantu. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-23. Namun saudara-saudariku yang terkasih, mari saat ini kita belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa menang atas kekecewaannya. Bagaimana Yusuf bisa mengatasi kekecewaannya. Saudara-saudariku yang terkasih. Dari Yusuf kita bisa pelajari 3 hal. Bagaimana agar kita bisa menang. Agar kita bisa mengatasi kekecewaan kita. Yang pertama, pelajaran pertama dari kisah Yusuf yang tadi saya sampaikan tercatat dalam Kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal yang ke-40. Yang pertama, untuk bisa menang atas kekecewaan adalah kesabaran. Ini bisa kita dapat pelajaran dari Yusuf bahwasanya kesabaran bisa membuat kita menang atas kekecewaan. Slide yang pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudariku yang terkasih, kata kekecewaan itu dasar katanya adalah kecewa. Di mana kecewa ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kecil hati, tidak puas, karena tidak terkabul keinginan, harapan, dan sebagainya. Atau kecewa itu juga bisa diartikan sebagai tidak senang, saudara-saudariku. Nah, slide berikutnya, di sini saya sampaikan ada beberapa penyebab
beberapa faktor yang menyebabkan orang itu kecewa. Yang pertama, penyebab kekecewaan adalah karena ekspektasi kita pada orang lain terlalu tinggi. Penyebab yang kedua yang menyebabkan kita kecewa ketika berbuat baik, kita mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita buat tersebut. Kemudian yang menyebabkan kita kecewa juga karena lingkungan kita memang tidak ada orang baik. Dan yang keempat, karena kita adalah pribadi yang mudah kesepian dan suka perhatian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang pertama, saudara-saudariku, kesabaran untuk kita bisa menang, mengatasi kekecewaan. Dari kisah Yusuf di pasal 37 Kejadian sampai dengan pasal yang ke-40. Yusuf itu sabar, saudara-saudariku. Karena walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, oleh kafilah orang Ismail yang akan menuju ke Mesir, Yusuf itu sabar. Kemudian dia mengalami kekecewaan yang kedua, dia dipenjara karena fitnaan istri Potifar. Kemudian ketika harapannya dibantu tidak terjadi. Itulah hal-hal yang Alkitab mencatat, mengecewakan, membuat Yusuf menjadi kecewa. Namun yang kita lihat, saudara-saudariku, apabila kita membaca dalam kitab Kejadian, meresponi kejadian-kejadian yang mengecewakan bagi Yusuf, Yusuf tidak meresponi dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Yusuf meresponinya dengan baik, saudara-saudariku, karena Yusuf sabar melewati hal-hal yang tidak mengenakan tersebut. Bagaimana Yusuf bisa sabar? Bagaimana kita bisa belajar dari Yusuf? Apabila kekecewaan melanda kita, kita harus sabar. Yang pertama, Yusuf bisa sabar karena pada saat ada kejadian-kejadian yang tidak mengecewakan, hal-hal yang membuatnya dia kecewa, dia tidak terbelenggu atau dia tidak mengingat-ingat hal-hal yang membuatnya kecewa itu. Ketiga hal yang dia alami, tiga hal kekecewaan yang dia alami, dia tidak ingat-ingat lagi. Dia tidak terbelenggu, tapi dia fokus pada hal-hal yang bisa dia lakukan pada saat dia mengalami kekecewaan. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian 39, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ketika Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Ini adalah respon Yusuf ketika dia kecewa. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik apa yang ditemukan oleh tangannya. Dia melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Dia tidak terbelenggu dengan hal-hal yang membuat dia kecewa. Sekalipun saudara-saudaranya telah menjualnya, dia tidak kecewa dengan hal-hal apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Dia harus terjauh, dia harus terbuang jauh dari ayahnya, orang tuanya, bapak dan ibunya. Namun ketika dia berada di rumah Potifar, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayatnya yang kedua sampai 4 yang tadi kita baca, kita bisa lihat bahwasanya Yusuf melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak terus mengasihani dirinya sendiri dengan peristiwa, dengan kejadian yang dilakukan oleh banyak saudara-saudara tirinya. Tapi dia melakukan pekerjaan lepas pekerjaan yang ditemuinya di rumah Potifar dengan baik. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya Yusuf diangkat, diberikan tanggung jawab lebih-lebih lagi di Potifar, dari Potifar di rumahnya. Itulah yang pertama yang mengapa Yusuf bisa sabar, karena dia tidak terbelenggu. Dan Yusuf juga fokus kepada pekerjaannya pada saat dia kecewa, sehingga dia bisa sabar. Ini juga kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 39, ayatnya yang ke-23.
Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang ke-23 saya bacakan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah ini sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Peristiwa ini, ayat ini keluar pada saat Yusuf dipenjara ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dapat kecewa saudara-saudaraku karena dia telah melakukan pekerjaan yang baik bagi Potifar. Tapi pada saat istri Potifar memfitnah dia, Potifar tidak membelanya. Potifar tidak menolongnya. Bahkan dia lebih mendengar perkataan istrinya dan Yusuf dipenjarakan. Yusuf semestinya bisa kecewa akan hal tersebut. Namun dia tidak kecewa sehingga apapun yang diberikan, apapun yang dijatuhkan oleh Potifar karena fitnahan istrinya itu, dia mau menjalaninya di dalam penjara. Dia melakukan hal yang baik. Dia melupakan apa yang dilakukan Potifar. Dia, saudara-saudariku, kalau kita terus terang kita bisa kecewa. Namun di sini kita bisa lihat Yusuf tidak kecewa. Yusuf meresponi walaupun dia di dalam penjara. Dia melakukan hal yang baik, hal yang berkenan. Bahkan dia pun mendapat pujian dari kepala penjara selama dia di penjara. Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Itulah hal yang pertama mengapa Yusuf bisa sabar pada saat kekecewaan melanda dia. Karena dia tidak fokus pada hal-hal yang membuat dia mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, mengapa Yusuf bisa sabar? Saudara-saudariku yang terkasih, karena Yusuf percaya bahwasanya dia tidak dilupakan Tuhan. Sehingga dia bisa sabar melewati peristiwa-peristiwa pahit yang terjadi. Yusuf tahu bahwasanya dia bukan hanya, saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya diingat Tuhan, tapi Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupannya. Sehingga walaupun saudara-saudariku yang terkasih ada kejadian-kejadian yang pahit yang dialaminya, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, dia bisa mampu mengatasi kecewaan itu. Dia bisa menang atas kekecewaan itu karena dia tahu Tuhan punya rencana dan dia tahu Tuhan mengingat akan dia. Ini kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-9. Kalau saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kita bisa lihat di Kejadian 37 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Ini di mana saat Yusuf menyampaikan bahwasanya dia bermimpi. 2 kali dia menerima mimpi Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, kalau kita melihat dari kata mimpi, berdasarkan bahasa aslinya, saudara-saudaraku yang terkasih, mimpi itu diartikan bahwasanya mimpi dengan memiliki arti yang profetik. Dream with the prophetic meaning. Mimpi yang memiliki nubuatan, yang memiliki arti nubuatan. Karena nubuatan Tuhan baginya melalui mimpi inilah yang menjadikan Yusuf sabar melewati masa-masa sulit, melewati kekecewaan lepas kekecewaan. Yusuf sabar karena Yusuf percaya akan janji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Inilah yang membuat dia sabar. Dia bisa sabar karena dia melupakan kejadian-kejadian buruk yang menimpanya. Dia bisa sabar karena dia tahu Tuhan mengingat akan dia dan Tuhan memiliki janji. Sehingga melewati masa-masa sulit ketika dia dijual oleh saudaranya, ketika dia difitnah oleh Potifar dan berada di penjara, dia bisa sabar karena dia tahu dia punya mimpi. Dia dikasih mimpi Tuhan yang dia percaya itu memiliki nubuatan bahwasanya ke depan dia akan mengalami hal yang baik dalam kehidupannya. Gambaran lain saudara-saudariku yang terkasih dalam firman Tuhan, pribadi juga yang mengalami masa-masa yang sulit tapi dia tidak meresponi kekecewaannya itu dengan baik adalah Paulus, saudara-saudaraku. Mengapa saya mengambil gambaran lain Paulus? Karena Paulus ini seseorang tadinya yang tidak berkenan kepada Tuhan yang bernama Saulus, banyak membunuh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika dia dipanggil, dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik,
dalam penyampaian kabar baik itu, dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dia mengalami kelaparan, dia difitnah, dia bahkan mengalami masuk penjara. Banyak hal-hal sulit yang dialami oleh Paulus, saudara-saudariku yang terkasih, dalam dia menyampaikan firman Tuhan. Namun Paulus melewati hal-hal tersebut, dia tidak kecewa kepada Tuhan. Mestinya dia bisa kecewa, mengapa Tuhan? Pada saat saya menyampaikan, pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi? Namun kita bisa lihat di sini bagaimana Paulus tidak kecewa sama Tuhan. Bagaimana Paulus bisa menang atas kekecewaannya itu. Sehingga dia meresponi kejadian-kejadian buruk itu dengan baik. Meresponinya dengan baik. Dan didapati Tuhan selalu berkenan kepada Tuhan. Karena dia percaya Allah itu tidak salah memilih dia. Dan dia melayani, memberitakan Allah yang benar. Sehingga Paulus juga bisa meresponi, bisa menang atas kekecewaannya dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara-saudariku yang terkasih saat ini mengalami peristiwa atau kejadian yang pahit yang dialami, yang membuat Bapak Ibu sekalian bisa kecewa. Namun percayalah saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada janji Tuhan, bahwasanya engkau adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Lewati setiap masalah-masalah yang pahit yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi karena keadaan, atau mungkin engkau dikecewakan oleh orang dekatmu, atau mungkin engkau kecewa karena atasanmu, atau bahkan mungkin juga engkau kecewa dengan keadaanmu. Sabarlah saudara-saudariku. Pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan dari Yusuf ketika dia mengalami kekecewaan dan dia bisa menang. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah Yusuf sabar. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf, dari pribadi Yusuf, agar bisa menang atas kekecewaan adalah manusia bisa lupa kepada janjinya, namun Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-23. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-23 saya bacakan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat keseluruhan perikop dari ayat yang kita baca tadi, ini mengisahkan tentang di mana Yusuf menafsirkan mimpi daripada juru minuman dan juru roti. Di mana juru minuman ini ditafsirkan oleh Yusuf, mimpi yang diterimanya, bahwasanya juru minuman akan diangkat. Bahwasanya juru minuman berdasarkan mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf, akan menerima hal yang baik dari Firaun bagi pekerjaannya, bagi posisinya, bagi pekerjaannya. Karena hal tersebut, saudara-saudariku yang terkasih, karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi daripada juru minuman itu, akhirnya Yusuf memberikan suatu permohonan balasan daripada juru minuman. Apabila nanti benar apa yang ditafsirkannya itu, dia minta untuk juru minuman itu bisa menolong dia, membantu dia keluar dari rumah Potifar. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih? Tafsiran Yusuf benar karena Yusuf memiliki hikmat Tuhan. Namun juru minuman itu tidak membalas apa yang dimintakan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf tidak dibalas oleh juru minuman itu. Dia lupa. Secara manusia, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengalami hal ini, saya percaya kita pasti akan kecewa. Karena kita tidak mendapatkan balasan balik dari orang yang kita lakukan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya faktor penyebab orang kecewa itu salah satunya kita mengharapkan balasan balik.
Nah, peristiwa ini terjadi juga bagi Yusuf. Ketika dia sudah menafsirkan mimpi juru minum itu, Yusuf memohon pertolongan balik untuk juru minum itu bisa mengeluarkan dia dari rumah Potifar. Namun itu tidak dilakukan oleh juru minuman itu. Dia melupakan Yusuf, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yusuf tidak kecewa, saudara-saudariku yang terkasih. Penulis kitab tidak mencatat kekecewaan Yusuf, saudara-saudariku. Dia tetap saja menerima walaupun juru minuman itu tidak membalas kebaikannya. Dia tidak kecewa kepada juru minuman tersebut. Karena dia tahu ada pribadi yang tidak akan melupakannya. Ada satu pribadi yang tidak akan pernah melupakan janjinya. Pribadi itu selalu menepati janjinya. Dan pribadi itu adalah Allah. Dan janjinya bagi Yusuf ada di dalam kitab Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Jikalau kita lihat, ini adalah merupakan janji Allah kepada ayahnya Yusuf, yaitu Yakub. Dan saya percaya janji ini, janji Tuhan kepada Yakub, saya percaya Yakub pasti membagikannya juga kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah anak emasnya, anak yang disayanginya. Sehingga saya percaya pada saat Yakub menyampaikan janji Tuhan ini kepada Yusuf, ketika Yusuf berada dalam permasalahan, hal inilah yang membuat dia bisa menang atas kekecewaannya. Hal inilah yang bisa membuat dia mengatasi kekecewaannya. Dia percaya kalau ayahnya telah menerima janji daripada Tuhan, dia percaya janji itu juga akan menurun kepadanya, kepada Yusuf. Sehingga pada saat dia mengalami kejadian lepas kejadian yang tidak mengenakan, dia pegang janji ini, bahwasanya ada satu pribadi yang tidak akan melupakan dia. Walaupun pada saat itu mungkin dia masih berada dalam penjara, dia tetap percaya bahwasanya pada waktunya Tuhan akan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah janji yang Yusuf pegang. Sehingga Yusuf mampu bertahan dan bisa menang atas kekecewaan. Dan bertahan di atas segala hal yang tidak mengenakan. Dan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan jikalau kita terus melihat saudara-saudariku pada akhirnya, selama 2 tahun hidup mengalami banyak peristiwa lepas peristiwa, kita bisa lihat titik mulai Yusuf mengalami kebaikan Tuhan, yaitu di mana Firaun mendapatkan mimpi dan hanya Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Dan pada akhirnya setelah dia mampu menafsirkan dan benar mimpi daripada Firaun, akhirnya dia mengalami kemenangan lepas kemenangan, menuai hal-hal yang baik karena dia mampu menang atas kekecewaannya. Dia mampu mengatasi kekecewaannya. Ini adalah poin kedua, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita pelajari dari Yusuf sehingga kita bisa menang atas kekecewaan. Yang pertama, manusia boleh melupakan kita, namun Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak akan melupakan janjinya.
Itu adalah poin yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil daripada kisah Yusuf agar kita bisa menang dari kekecewaan adalah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Tuhan yang menguasai hidup kita. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-4 saya akan bacakan. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka, yaitu juru minuman dan juru roti, untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Kalau kita lihat dari kata menempatkan di sini, saudara-saudariku yang terkasih, menurut bahasa aslinya menempatkan ini bisa juga diartikan sebagai mengepalai. Menempatkan arti lainnya bisa juga mengepalai. Dengan kata lain di sini Yusuf ditunjuk sebagai kepala pelayan untuk melayani juru minum dan juru roti, saudara-saudariku yang terkasih. Hal ini kita bisa lihat bagaimana bagaimana Tuhan mengontrol kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf dikontrol kehidupannya oleh Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidup Yusuf. Sehingga walaupun Yusuf, saudara-saudariku yang terkasih, mengalami hal tidak mengenakan. Dari hal tidak mengenakan pertama, dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian Tuhan melakukan hal yang baik di rumah Potifar pertama kali saat-saat baru dia tiba. Tuhan melakukan semua yang dilakukannya berhasil dan dia mendapat pujian daripada Potifar sehingga dia dipercayakan pekerjaan lepas pekerjaan, tanggung jawab lepas tanggung jawab yang lebih lagi oleh Potifar. Kemudian dia mengalami hal yang tidak mengenakan, dia difitnah, namun Tuhan mengontrol lagi hidupnya sehingga di dalam penjara pun kepala penjara melihat bahwasanya apa yang dilakukan Yusuf itu baik. Dan kemudian walaupun juru minuman mengecewakan dia, tidak mengingat dia. Namun selama di penjara itu, Yusuf diangkat. Oleh karena Tuhan mengontrol hidupnya, Yusuf diangkat menjadi kepala pelayan untuk juru minuman dan juru roti ini, saudara-saudara yang terkasih. Di sini kita bisa lihat, saudara-saudaraku, bahwasanya Tuhan mengontrol kehidupan Yusuf. Itu ada pelajaran yang ketiga yang kita bisa pelajari, bagaimana kita bisa menang. Bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan itu. Yakinlah dan percayalah ketika masalah yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol kehidupanmu. Sehingga tunggu waktunya Tuhan. Pada saatnya engkau akan menerima kebaikan lepas kebaikan daripada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejadian lepas kejadian atau peristiwa lepas peristiwa pahit yang bisa kita alami dapat membuat kita kecewa. Namun janganlah tenggelam dalam hal-hal itu, saudara-saudariku. Percayalah bahwa Tuhanlah yang mengontrol hidupmu. Dia mampu membuat hal-hal yang tidak mengenakan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran kisah Yusuf yang telah saya sampaikan tadi, saudara-saudariku, untuk bisa kita mampu, untuk kita bisa menang atas kekecewaan kita. 3 poin inilah yang ingin saya sampaikan di tengah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian pahit yang kita alami. Mungkin karena keadaan, mungkin karena orang terdekat kita yang mengecewakan, mungkin karena keadaan kita yang mengecewakan, mungkin kepada atasan kita yang mengecewakan. Namun belajarlah 3 hal dari Yusuf. Di tengah kekecewaanmu agar engkau bisa menang atas kekecewaanmu, agar engkau bisa mengatasi kekecewaanmu. Yang pertama, sabar. Yang kedua, Tuhan tidak lupa pada janjinya. Dan yang ketiga, belajar daripada Yusuf. Tuhan yang mengontrol hidup kita. Saya percaya kita tidak akan kecewa meskipun banyak hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus telah memilih kita menjadi anaknya. Dan melewati segala sesuatu yang tidak mengenakan. Apabila kita sabar, kita tidak lupa janjinya.
kita tahu Tuhan mengontrol hidup kita, kita bisa menang atas kekecewaan dalam kehidupan kita. Itulah 3 hal yang saya ingin sampaikan pada saat hari ini. Dan saya percaya apabila kita melakukan 3 pelajaran dari Yusuf, dari kisah hidup Yusuf, saya percaya kita bisa menang, kita bisa mengatasi kekecewaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita memberikan respon yang baik kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu dan kami percaya Bapa yang baik. Dalam kehidupan kami, terkadang kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Terkadang kami mengalami hal-hal yang membuat kami kecewa. Apakah itu kami dikecewakan oleh orang terdekat kami? Apakah itu kami dikecewakan oleh atasan kami? Apakah kami dikecewakan karena keadaan kami? Namun, belajar dari Yusuf Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami yakin apabila kami bisa sabar, apabila kami percaya Tuhan tidak lupa akan janjinya kepada kami, dan apabila kami tahu dan kami percaya Tuhan mengontrol hidup kami, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami bisa melewati hal-hal yang pahit itu, dan kami bisa menang atas kekecewaan kami, dan memberikan respon yang baik yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Segenap hatimu katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami, itu adalah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang tidak mengenakan mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami. Namun ketika kami sabar, namun ketika kami tahu Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya, namun ketika kami tahu Tuhan mengontrol kehidupan kami bisa melewati hal-hal yang tidak mengenakan tersebut Tuhan. Dan kami bisa menang atas kekecewaan itu. Kami bisa mengatasi kekecewaan lewat hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah anak ketebusan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ini adalah pribadi yang Kau pilih dan tetapkan. Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan perkataan firman-Mu, isi hati-Mu pada saat hari ini. Aku tidak tahu apa yang sedang anak-anak-Mu alami dan derita dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Namun jikalaupun ada yang mengalami kekecewaan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus, Engkau pimpin dan Kau sertai mereka sehingga mereka mampu melewati itu semua Tuhan. Sehingga mereka bisa sabar, sehingga mereka bisa mengingat janji Tuhan.
Sehingga mereka bisa mengingat bahwasanya Tuhanlah yang mengontrol kehidupan mereka. Dan mereka bisa menang mengatasi kekecewaan mereka. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin mereka mengalami masalah perekonomian. Aku berdoa, biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati mereka. Engkau jawab setiap kebutuhan dan keperluan mereka. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Raja di atas segala raja. Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang baik bagi kami. Kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai pada pemerintahan terendah. Tuhan berkati. Setiap pribadi lepas pribadi dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Sehingga pada saat mereka melakukan itu, tujuan mereka satu, menjadikan negara Indonesia ini negara yang baik, yang makmur Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan pada akhirnya Bapa yang baik, kami akan menerima firman, kami akan menerima doa berkat. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan di akhir daripada ibadah kami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Terimalah berkat anugerah kebaikan dari Allah Bapa. Cinta kasih penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus. Turun menyertai dan menjadi bagianmu sepanjang kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan untuk kedua kalinya datang. Yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan sebagai hari saudara. Yesus dahsyat di depan kami ya Tuhan. Great is our God. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Ibadah telah selesai. Shalom.